Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tessa Dila Pramesti. Kali ini, saya akan mengulas film yang sangat menarik dan syarat makna, yaitu Black Panther Wakanda Forever. Film yang harusnya hanya bukan menyajikan aksi epik saja, tapi juga menyimpan pesan mendalam tentang politik global, ekonomi, sumber daya, konflik militer, dan budaya. Dan yang tak kalah penting, film ini juga bisa kita telaah lewat kacamata teori hubungan internasional loh. Jadi, stay tune teman-teman. Black Panther Wakanda Forever adalah sequel dari film Black Panther tahun 2018 yang kali ini dibuka atas meninggalnya Raja T'Challa, di mana negara Wakanda ini dipimpin oleh Ratu Ramonda yang menghadapi tekanan dari negara-negara adidaya yang mengincar vibranium, sumber daya langka dengan kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki oleh Wakanda. Namun, konflik memuncak ketika muncul kerajaan bawah laut bernama Taloka yang dipimpin oleh Namor. Ia melihat dunia luar sebagai ancaman, terutama karena eksplorasi daripada vibranium itu yang telah meluas. Namor menawarkan aliansi dengan Wakanda untuk melawan dunia permukaan, tapi pendekatan ekstrimnya memicu konflik. Disinilah perjuangan Wakanda dimulai, antara membela kedamaian atau memilih jalan perang. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa saya akan mengulas film ini dan menelaah lebih lanjut bagaimana pengaruh atau dampak dari film ini yang berada dengan kaitannya oleh dimensi politik, ekonomi, militer, dan budaya. Untuk pertama kali hal yang kita ulas adalah dimensi politik, yaitu sebuah kedaulatan dan diplomasi. Secara politis, film ini menggambarkan bagaimana kedaulatan sebuah negara menjadi taruhan di tengah tekanan global. Negara-negara besar seperti Amerika, Prancis, atau Korea Utara, ataupun Cina, yang mana di dalam film ini mencoba mendesak Wakanda membuka akses vibranium. Yang mana hal ini mencerminkan realitas politik global, di mana negara dengan sumber daya besar kerap kali menghadapi intervensi dari kekuatan eksternal. Ratu Wakanda dalam PBB menegaskan bahwa vibranium ini bukan untuk diperdagangkan, menolak kolonialisme modern dengan mewujudkan perjuangan diplomasi negara global yang ingin berdiri sejajar tanpa tunduk pada dominasi negara adidaya. Selanjutnya kita akan membahas dimensi ekonomi, sumber daya alam, dan ketimpangan. Secara ekonomi, film ini menyinggung isu eksploitasi sumber daya, yaitu vibranium. Vibranium adalah metafora dari sumber daya strategis yang di dunia nyata itu seperti emas, logam tanah jarang, ataupun minyak bumi, di mana negara kaya dengan sumber daya seringkali menjadi objek rebutan bukan hanya karena nilai ekonominya saja, tetapi karena dampak terhadap kekuatan militer dan teknologi. Talokan dan Wakanda ini sama-sama menjaga vibranium demi menjaga kemandirian ekonomi dan politik di ranahnya mereka masing-masing. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya kontrol atas sumber daya sebagai wujud bentuk perlawanan terhadap neo-imperialisme. Next, dimensi militer, ancaman dan pertahanan diri. Jika diplomasi gagal, pertahanan menjadi opsi. Militer dalam film ini bukan sekedar alat kekerasan, tetapi refleksi dari survival sebuah bangsa. Talokan dan Wakanda memiliki kekuatan masing-masing, tapi keduanya juga menderita akibat konflik bersenjata. Dalam konflik ini, kita bisa melihat bahwa keamanan nasional bukan hanya soal senjata, tapi juga strategi dan identitas. Wakanda harus memutuskan apakah akan membalas dendam atau membangun perdamaian. Disinilah kita melihat transformasi karakter Shuri yang memilih menahan amarah dan memutus sebuah siklus kekerasan. Terakhir yang akan kita bahas mengenai dimensi budaya, identitas dan trauma kolektif. Di film ini kaya dengan makna budaya.
Wakanda dan Taloka bukan sekedar negara fiksi, tapi simbol dari budaya yang berakar kuat, spiritual, dan resistif terhadap kolonialisme. Duta atas kehilangannya T'Challa mencerminkan trauma kolektif sebuah bangsa. Namun melalui budaya dan tradisi, mereka bisa menyatukan kekuatan. Hal inilah menjadi bentuk perdamaian budaya, di mana identitas nasional menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Oke, pada film ini, saya menganalisis hubungannya dengan beberapa teori hubungan internasional. Kalau kita lihat dari sudut pandang teori hubungan internasional, Wakanda Forever ini memiliki beberapa pendekatan, khususnya pada realisme dan liberalisme. Yang pertama, dari sudut realisme, di mana negara adalah aktor utama yang bertindak rasional untuk mempertahankan kekuasaan dan keamanan. Hal ini terlihat jelas dalam pendekatan Namor yang ingin menyerang lebih dulu menjadi bentuk pencegahan. Lalu yang kedua, liberalisme. Terlihat dalam upaya Wakanda untuk menjaga perdamaian melalui kerjasama dan diplomasi. Meskipun punya kekuatan, mereka tetap memilih jalur damai. Film ini mengajarkan bahwa perdamaian bukan hanya tentang perang, bukan hanya ketidakmampuan kita untuk berperang, tapi kemampuan untuk memutuskan rantai kekerasan dan trauma struktural. Secara keseluruhan, Black Panther: Wakanda Forever bukan sekedar film superhero. Ini adalah karya yang menyentuh isu-isu penting dalam hubungan internasional, dari konflik sumber daya, politik kekuasaan, hingga pentingnya diplomasi dan budaya dalam membangun sebuah perdamaian. Film ini layak ditonton bukan hanya hiburan, tapi juga sebagai refleksi bagaimana dunia nyata menghadapi tantangan global yang kompleks. Jadi, jika ada saran ataupun sebuah masukan, tolong komen, like, share, and subscribe ya. Terima kasih untuk menonton.